Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkenalkan, nama saya Sabita Somi Azahra dari kelas 7B Absen 15. Kali ini saya akan menyampaikan kultum yang berjudul Amalan-amalan menjelang Idul Fitri. Amalan menjelang Hari Raya Idul Fitri terdiri dari berbagai amalan sunnah yang sebaiknya kita laksanakan. Selain itu, ada pula amalan wajib, yaitu zakat, yang ditunaikan pada bulan Ramadan sebelum sholat Idul Fitri. Amalan-amalan sunnah menjelang Hari Raya Idul Fitri ini tentunya memberikan kebaikan tersendiri. Bagi umat Islam, hal ini juga sekaligus untuk meneladani sifat-sifat Rasulullah SAW dan para sahabat, khususnya sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Berikut adalah amalan-amalan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Yang pertama, menunaikan zakat fitrah. Zakat fitrah ini adalah zakat yang biasanya dikeluarkan dengan nilai setara 3,5 liter atau 2,5 kg makanan pokok yang biasa dimakan oleh orang yang membayar zakat tersebut. Menunaikan zakat fitrah hukumnya wajib bagi orang yang mampu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muttafaqun alaih Imam Bukhari dan Imam Muslim. Amalan yang kedua adalah melantunkan takbir. Umat Islam dianjurkan untuk melantunkan takbir mulai dari terbenamnya matahari malam Idul Fitri hingga imam hendak sholat Idul Fitri. Di dalam karya Imam An-Nawawi disebutkan bahwa takbir-takbir tersebut sunnah dilantunkan setelah sholat atau dalam keadaan lainnya seperti keramaian manusia. Selanjutnya, amalan yang ketiga adalah mandi sebelum sholat Idul Fitri. Mandi merupakan amalan menjelang Hari Raya Idul Fitri yang perlu dilakukan oleh seorang muslim. Waktu pelaksanaannya bisa dilakukan dari pertengahan malam Idul Fitri. Untuk amalan yang keempat adalah memakai pakaian yang terbaik. Disunahkan bagi laki-laki untuk membersihkan diri dan memakai pakaian terbaik, memakai minyak wangi dan bersiwak. Untuk perempuan, tidak dianjurkan untuk berhias dengan memakai pakaian yang mewah dan memakai minyak wangi, agar dapat menjalankan sholat Idul Fitri dengan khusyuk. Amalan yang kelima adalah makan terlebih dahulu sebelum sholat Idul Fitri. Makan terlebih dahulu sebelum keluar dari rumah untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Dari Ibnu Baridah, dari bapaknya radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan keluar dari rumah untuk melaksanakan Hari Raya Idul Fitri sebelum beliau makan, dan beliau tidak akan makan di Hari Raya Idul Adha sebelum beliau sholat. Hadis riwayat Ahmad dan At-Tirmizi dan disahihkan oleh Imam Ibnu Hibban. Selanjutnya, amalan yang keenam adalah sholat sunnah 2 rakaat, yaitu sholat Id. Setibanya di tempat ibadah atau masjid bisa melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat tanpa adzan dan iqamah. Sholat sunnah 2 rakaat ini bisa dilakukan secara berjamaah maupun sendiri. Dasarnya adalah hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sholat hari raya 2 rakaat, beliau tidak sholat sebelumnya dan setelahnya. Hadis riwayat Imam 7, Al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasai, Ibnu Majah, dan Ahmad. Amalan yang terakhir adalah mengambil jalan yang berbeda saat pulang dan pergi dari sholat Idul Fitri. Dengan mengambil jalan yang berbeda saat berangkat ke masjid dan pulang dari masjid untuk membagi kebahagiaan kepada orang-orang lain di jalan dengan senyum dan salam. Itulah tadi amalan-amalan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Sekian kultum yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.